Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, hari ini kami bersyukur karena Tuhan boleh memimpin setiap kami, menolong setiap kami tengah-tengah situasi sulit yang kami alami. Tuhan, pimpinlah kami dan berbicaralah kepada setiap kami, karena kami butuh kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi pegangan, yang menjadi pedoman bagi kami dalam melewati masa-masa seperti ini. Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat. Dan dimanapun kami beribadah hari ini, biarlah kami boleh mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini iman dan pengharapan dan kasih bagian yang kedua. Jika Bapak Ibu sekalian mengikuti khotbah pada hari Rabu yang lalu, temanya sama, tetapi saya mengambil dari 1 Tesalonika, dan hari ini saya ingin mengambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan pada bagian yang pertama, kita melihat bahwa jemaat di Tesalonika memiliki pergumulan yang terletak di luar kehidupan mereka. Pergumulan yang mereka alami adalah penyembahan berhala serta penganiayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap jemaat di Tesalonika. Dalam pergumulan yang berat, mereka tetap dapat menerima firman yang menjadi kunci bertumbuhnya iman, pengharapan, dan kasih jemaat di Tesalonika. Pada bagian yang kedua ini, jemaat di Korintus dengan situasi yang berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu sekalian, kota Korintus adalah kota yang kaya, salah satu tujuan wisata terbaik pada waktu itu, kota perdagangan yang penting. Selain itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan menjadikan kota Korintus menjadi magnet tersendiri bagi banyak orang pada waktu itu. Makanya tidak heran Bapak Ibu sekalian jika Korintus adalah satu kota di mana ada banyak latar belakang orang yang berbeda yang tinggal di sana.
Ada kehidupan komunitas yang sangat heterogen. Artinya ada banyak orang dengan latar belakang keluarga, pendidikan, bahkan bangsa dan negara yang berbeda tinggal dan menetap di sana. Di dalam konteks sosial kultural seperti inilah jemaat Korintus berada, tinggal, dan mereka berjemaat. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah megahnya kota Korintus, jemaat di sana pun punya pergumulan yang sangat pelik. Pergumulan yang mereka alami adalah keegoisan dan kesombongan jemaat. Bapak Ibu sekalian, kalau jemaat di Tesalonika memiliki masalah eksternal, jemaat di Korintus memiliki masalah internal. Karena banyaknya orang pandai di sana, banyaknya orang yang berkecukupan secara materi di sana, ada banyak pertikaian yang terjadi di dalam diri jemaat. Bapak Ibu sekalian, inilah letak masalah yang Paulus sedang jawab di dalam rangkaian 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai dengan pasal yang ke-14. Paulus dengan tepat menangkap bahwa ada semacam kompetisi yang terjadi di dalam diri jemaat terkait dengan karunia rohani. Mereka berlomba-lomba mendapatkan karunia yang paling hebat. Mereka berlomba-lomba untuk menyombongkan, meninggikan diri karena mereka memiliki karunia yang hebat. Bahkan mereka merasa karunia yang mereka miliki adalah karunia yang lebih baik daripada karunia rohani lain yang dimiliki oleh jemaat yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, kompetisi inilah yang pada akhirnya lalu memecah belah kehidupan jemaat di Korintus. Kalau kita mencermati dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ketika Paulus menjelaskan ada banyak karunia, tetapi hanya satu roh yang sama yang memberikannya. Paulus banyak memakai kata satu roh atau roh yang sama. Bahkan Paulus memberikan gambaran akan tubuh manusia di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 sebagai jawaban atas perpecahan, pertikaian, perseteruan yang terjadi di dalam diri jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Paulus ingin memperlihatkan satu hal yang sangat penting kepada jemaat, yaitu karakteristik kehidupan orang percaya yang termanifestasi dalam 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ayat yang ke-13 saya akan bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian: demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu sekalian, yang paling menarik dari ayat firman Tuhan ini adalah ketika Paulus menyatakan bahwa kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan yang dimiliki oleh orang percaya. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa Paulus mengatakan bahwa kasih itu lebih besar daripada iman dan pengharapan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, iman memang menjadi dasar sebagai dasar dari kehidupan orang percaya di dalam dunia ini. Tetapi juga jangan lupakan bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang atau kehidupan yang orang percaya jalani sekarang dengan iman adalah kehidupan di dalam penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika Kristus Yesus datang untuk yang kedua kalinya, maka kita bisa mengatakan iman sudah tidak berlaku lagi di dalam kehidupan orang percaya. Karena penggenapan dari apa yang kita percayai, penggenapan dari apa yang dipercayai oleh orang-orang percaya sudah tiba. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, pengharapan. Ketika Paulus mengatakan bahwa kasih itu lebih besar daripada pengharapan, maka hal yang sama berlaku seperti iman. Memang kita hidup di dalam pengharapan di dalam dunia ini. Kita hidup di dalam pengharapan akan kasih karunia Tuhan. Kita berharap akan kedatangannya yang kedua kali. Kita berharap kepada kuasanya. Terlebih dalam situasi-situasi sulit seperti ini, tentu kita mengharapkan kasih dan kuasa Tuhan itu dinyatakan. Tetapi ketika Yesus Kristus datang kedua kali, atau mungkin kita meninggal terlebih dahulu sebelum Kristus datang yang kedua kali, maka pengharapan sudah tidak berlaku lagi di dalam kehidupan orang percaya. Lalu ketika Paulus mengatakan bahwa kasih itu lebih besar daripada iman dan juga pengharapan, Bapak Ibu sekalian, ini tidak lepas dari fakta bahwa 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata bahwa Allah itu adalah kasih. Artinya adalah Allah adalah kasih itu sendiri, pribadi kasih itu. Dan kita mencermati bahwa kita hidup di dalam kasih Allah,
Karena kita hidup di dalam kasih dan anugerah-Nya bukan hanya sementara ketika hidup di dalam dunia ini, tetapi di dalam kekekalan nanti. Artinya Bapak Ibu sekalian, hidup yang kita hidupi hari ini adalah hidup karena kasih Allah yang kekal. Dan ketika kita meninggal atau ketika kita nanti disambut oleh Tuhan di dalam kedatangannya yang kedua kali, kita akan tetap menikmati kasih Allah yang kekal itu di dalam persekutuan, di dalam kekekalan nanti. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya itu, tetapi ketika kita melihat ada orang-orang percaya yang mempraktekkan, belajar melakukan kasih. Sebenarnya ketika orang percaya melakukan kasih itu sendiri, orang percaya itu sekaligus menunjukkan bukan hanya dia telah menerima kasih Allah yang kekal, bukan hanya dia hidup di dalam kasih Allah yang kekal, tetapi dia juga menunjukkan bahwa orang percaya itu mempunyai iman dan pengharapan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, perenungan kita hari ini saya fokuskan kepada satu hal saja. Di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang tidak mudah yang kita lewati hari ini, ada banyak berita berseliweran di dalam media sosial, di dalam media yang bisa kita baca, bisa kita lihat. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang paling bisa kita renungkan dan kita pikirkan hari ini adalah apakah kita masih memiliki kasih di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sulit ini. Sejujurnya Bapak Ibu sekalian, natur manusia pasti akan berbicara, kasihilah dirimu sendiri, lupakanlah, abaikanlah orang lain. Orang lain juga punya pergumulan, kamu juga punya pergumulan, dan kasihilah dirimu sendiri. Itu yang terus bergaung dan bergema, itu yang menjadi tantangan bagi kita. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita sudah menikmati kasih Allah yang kekal, kita tinggal di dalam kasih Allah yang kekal itu. Dan kasih itu sebetulnya menjadi jawaban bagi kondisi sulit yang dialami, bukan hanya oleh kita, tetapi oleh banyak orang di luar sana. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita tidak berkompetisi hari ini untuk memiliki karunia rohani yang paling hebat. Tetapi apakah kita mempunyai kesatuan hati? Apakah kita mempunyai kesamaan pendapat, kesamaan pemikiran bahwa kita perlu belajar mengasihi dalam menyikapi situasi-situasi yang sulit yang sedang kita alami ataupun orang lain alami hari ini? Atau justru kesombongan, keegoisan kita yang masih melekat di dalam diri kita? Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita yang masih merasa diri lebih penting daripada orang lain misalnya. Ada di antara kita yang masih merasa bahwa pendapat kita, ide kita yang harus diikuti oleh orang lain misalnya. Atau mungkin kita merasa paling bisa dengan segala kepintaran, kepandaian kita bisa merencanakan banyak hal untuk mengantisipasi atau untuk melewati kesulitan-kesulitan yang kita alami. Atau misalnya jika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan pendapat, keinginan kita, kehendak kita, maka kita ngambek, kita marah, kita kecewa. Bapak Ibu sekalian, jika kita mengalami hal yang tersebut, sejujurnya itu menunjukkan bahwa kita masih hidup di dalam keegoisan yang melekat di dalam diri kita. Kita tidak berkompetisi untuk memiliki karunia rohani yang paling hebat, tetapi poinnya adalah keegoisan, kesombongan itu masih melekat di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, di awal merebaknya COVID-19, Bapak Ibu sekalian, kita disuguhkan dengan gambaran banyak orang memborong sembako, banyak orang memborong masker, atau dengan sengaja mereka menimbun, menyimpan masker dan sembako demi kepentingan dirinya sendiri. Tetapi belakangan ini kita disuguhkan dengan berita-berita tentang bagaimana orang-orang mulai berbagi, baik itu berbagi makanan, berbagi sembako, berbagi masker, berbagi alat pelindung diri kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu sekalian, apakah dunia mulai belajar mengasihi satu dengan yang lainnya? Jawabannya bisa kita lihat selama beberapa waktu ke depan. Apakah yang mereka lakukan itu konsisten? Tetap membagikan makanan, sembako, masker, alat pelindung diri, tetap memiliki kepedulian, kepekaan terhadap kondisi sekitar. Bapak Ibu sekalian, jika dunia hari ini menunjukkan wajah yang seperti itu, maka seharusnya orang percaya yang telah menerima kasih yang kekal itu
tinggal di dalam kasih yang kekal itu, juga terketuk hatinya untuk menyalurkan kasih kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan. Bapak Ibu sekalian, kasih itu menunjukkan bahwa orang percaya itu memiliki iman. Artinya adalah Bapak Ibu sekalian, dia percaya ketika dia mengasihi, ketika dia mempraktekkan kasih, ketika dia berbagi sesuatu kepada orang lain, dia percaya hidupnya ada di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Hidupnya dijaga, diperhatikan, dicukupkan oleh Tuhan semesta alam yang ia percayai itu. Bapak Ibu sekalian, juga kasih menunjukkan bahwa orang yang percaya itu memiliki pengharapan kepada Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika dia berbagi, ketika dia menyalurkan berkat, ketika dia memberikan sesuatu, dia tetap berharap kepada kasih Allah yang kekal itu. Dia bukan berharap kepada dirinya sendiri, dia bukan berharap kepada kemampuannya sendiri, dia bukan berharap kepada segala sesuatu yang melekat di dalam dirinya, tetapi dia tetap mengarahkan mata hatinya kepada Kristus yang bisa diandalkan, yang bisa diharapkan. Bapak Ibu sekalian, sejujurnya ketika kita masuk dalam kondisi masa-masa sulit seperti ini, tidak ada satupun yang bisa kita andalkan dan kita harapkan selain Kristus Yesus Tuhan kita. Kita mau berharap tentang kesehatan. Bapak Ibu sekalian, para dokter sedang berusaha menemukan vaksin COVID-19 secepat mungkin. Kita mau berharap tentang adanya materi yang banyak di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau baca berita-berita di Italia, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak lagi mementingkan materi. Kenapa? Karena kematian yang begitu dekat dengan kehidupan mereka membuat mereka lupa dengan segala materi. Rumah sakit penuh, obat-obatan tersisa sedikit, hanya untuk diprioritaskan untuk pasien-pasien yang sedang dalam kondisi kritis. Artinya mereka tidak bisa dengan uang mereka membeli obat, membeli kesehatan. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang seperti ini kita mau berharap kepada siapa? Kepada keluarga kita. Mereka juga dalam kesulitan, mereka juga dalam pergumulan yang sama, mereka juga mungkin mengalami pendapatan yang berkurang, bahkan mereka mengalami PHK. Bapak Ibu sekalian, situasi yang sulit ini sesungguhnya menyadarkan setiap kita bahwa hanya Tuhan yang bisa menjadi tempat pengharapan bagi hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saat ini bukan waktunya untuk memberi tempat kepada keegoisan, kepada kesombongan, kepada ketidakpedulian, ketidakpekaan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa bahwa kita hidup di dalam kasih Allah, kalau kita merasa kita sudah menikmati kasih Allah itu, maka bagikanlah kasih itu satu dengan yang lainnya, baik di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam lingkungan masyarakat kita. Mari kita lupakan sejenak segala macam percekcokan, pertikaian, ketidaksepakatan kita, ketidaksehatian kita, atau bahkan mungkin perseteruan kita yang terjadi di dalam keluarga, mungkin di dalam gereja kita, di dalam komunitas lingkungan sekitar kita. Dan mari kita bersatu hati menghadapi situasi yang sulit ini bersama-sama. Marilah kita mulai menyatakan kasih satu dengan yang lainnya. Marilah kita penuhi dunia ini dengan kasih, dan mari kita membagikan kasih yang kekal itu. Yang pertama-tama kita sudah nikmati kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan mengasihi, orang percaya menunjukkan dia punya iman dan dia punya pengharapan kepada Allah yang kekal itu. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan kembali ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dengan perlahan, dan biarlah kita memasukkan, menjadikan kebenaran firman Tuhan ini menjadi bagian dan kita belajar melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Firman Tuhan berkata demikian: "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan biarlah kasih yang kita terima dari Tuhan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan mengasihi kita menunjukkan kita hidup karena iman, dan kita hidup dengan penuh pengharapan kepada Allah yang kekal. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar pada pagi hari ini menolong setiap kami menjalani kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan memimpin kami dalam melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang penuh pergumulan permasalahan yang terjadi yang saat ini kami alami. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan menolong setiap kami, memimpin setiap kami. Pertama-tama karena kami sudah menerima kasih yang kekal dari Tuhan, karena kami sudah hidup di dalam kasih yang kekal. Dan biarlah Tuhan kasih yang telah kami terima itu boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pimpinlah kami ketika kami melihat situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Terkadang kami bergumul dengan keegoisan kami, dengan kesombongan kami, merasa bahwa diri kami adalah orang yang paling penting, merasa diri kami adalah orang-orang yang perlu didengar dan diikuti oleh orang lain. Tuhan, tolonglah kami belajar rendah hati sama seperti Engkau rendah hati. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi pemandu bagi kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin.